Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Kerjasama dan Pengembangan, Pak Dr. Rudi Abnan, Bapak dan Ibu dosen Komisi Kemahasiswaan, Fakultas Peternakan, Bapak serta Ibu dosen Komisi Pendidikan yang hadir pada siang ini. Tentu saja para narasumber, Profesor Nahrawi, terima kasih Prof. Nahrawi telah hadir dan bersedia hadir dalam acara seminar pada siang ini. Dan juga tentu saja Pak Ustadz Reza Abdul Jabar. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir kembali di Fakultas Peternakan. Beberapa waktu lalu Pak Ustadz hadir dalam acara seminar di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Pak Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya. Para peserta seminar serta adik-adik mahasiswa dan juga seluruh panitia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita siang ini bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan seminar tentang Al-Quran dan Sains Peternakan. Tentunya kami dari Fakultas menyambut gembira atas pelaksanaan kegiatan ini. Selama beberapa minggu ini kita memang banyak melakukan Zoom meeting, webinar ya, hampir setiap Sabtu Minggu ya, berbagai kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan ya, terkait dengan soft skill, science dan juga berbagai kegiatan kemahasiswaan yang lain. Dan sore ini saya kira ini merupakan refresh juga buat kami dan juga mungkin buat para mahasiswa dan juga para peserta ya, temanya sangat menarik ya tentang Al-Qur'an dan sains. Saya teringat ketika 35 tahun yang lalu, mungkin Pak Nahrawi juga pernah ya merasakan ketika masuk ke IPB pertama kali mengikuti pelajaran agama Islam. Salah satu buku wajib yang harus dibaca oleh mahasiswa pada saat itu adalah tentang Islam dan Sains. Salah satu buku yang dikarang oleh Ustadz dari IPB juga. Nah, di dalam buku tersebut saya baru mulai belajar bagaimana pandangan Islam terhadap sains. Ya. Jadi tidak ada dikotomi antara Islam dan sains. Dan karena kalau di SMA kan biasanya kita belajarnya lebih kepada akidah, ya, haram, halal gitu ya. Tapi begitu masuk ke universitas kita dibuka wawasannya bagaimana kita melihat sains dari perspektif Islam. Nah, jadi saya kira seminar ini sangat berharga buat kita, ya, terutama buat kita insan peternakan, baik para praktisi dan juga tentunya para mahasiswa peternakan, bagaimana memandang dunia kita, ya, dunia peternakan dikaitkan dengan Islam. Saya tadi baru saja browsing bagaimana Al-Quran kaitannya dengan hewan. Ternyata ada lebih dari 200 ayat Al-Quran yang bercerita tentang hewan. Ya. Bahkan ada 6 surat yang diberi nama-nama hewan seperti Al-Baqarah, Al-Nahl, Al-Nam, Al-Ankabut, Al-Fil, dan juga tentu saja Al-An'am. Ya. Forum mahasiswa Muslim di Fakultas Peternakan. Nah, di dalam Al-Quran saya kira banyak juga membahas tentang ternak seperti sapi, kuda, unta, kambing, domba, ya. Dan juga bagaimana Al-Quran menjelaskan fungsi dan kegunaan ternak, termasuk juga bagaimana susu itu merupakan bahan makanan yang banyak manfaatnya, bagaimana madu itu juga merupakan bahan makanan yang banyak khasiatnya. Selama ini kita melihat proses biosintesis produksi susu itu kan bagaimana konversi bahan makanan ya dicerna, dimetabolismekan, kemudian disintesis menjadi produksi susu ya. Melihatnya kan memandangnya hanya dari sisi sains ya. Tapi sebetulnya di balik semua itu ada banyak hikmah yang kita bisa peroleh. Bagaimana konversi suatu bahan pakan yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini kan suatu makna yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan kan siapa yang melakukan itu? Siapa yang menggerakkan itu? Apakah mikroba? Apakah mikroba bekerja sendiri gitu ya? Nah, ini ada banyak pertanyaan hanya dari aspek kecil proses biosintesis produksi susu ya dari pakan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Demikian juga saya kira dari konsep animal welfare ya. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa animal welfare itu adalah suatu
konsep yang datang dari dunia barat, dari keilmuan barat. Padahal bagaimana Islam mengatur misalnya proses penyembelihan ya, supaya tidak mengalami stres hewan tersebut harus dilakukan secara cepat menggunakan pisau yang tajam gitu ya. Nah, ini adalah satu proses yang sudah sekian lama disampaikan oleh Islam ya. Sementara kita baru belajar bagaimana menangani ternak yang lebih berperi kehewanan gitu ya. Dan Islam sudah sekian ratus tahun mengajarkan hal tersebut. Nah, ini juga membuka kita terhadap wawasan bahwa sebetulnya ilmu pengetahuan itu erat dengan Islam. Islam itu erat dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi saya kira siang hari ini tentunya kita akan banyak mendapat wawasan dari kedua narasumber, Prof. Nahrawi dan Ustadz Reza, ya. Terutama bagaimana sebetulnya peternakan ini merupakan satu usaha atau satu profesi yang sebetulnya sangat erat dengan jiwa Islam, ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW juga pada dasarnya beliau juga seorang peternak ya, dulu sebagai pengembala gitu. Nah, artinya adik-adik sekarang khususnya para mahasiswa yang calon-calon sarjana peternakan, kerja di dunia peternakan itu bukan hanya melulu konsepnya kerja. Jadi bagi Islam kan yang namanya pekerjaan kalau kita tekuni dan kita memaknai itu sebagai sesuatu yang merupakan kewajiban kita, maka itu juga merupakan satu ibadah. Nah, demikian saya kira sambutan dari saya. Jadi saya berharap bahwa kita semua ya, dan saya yakin kita semua nanti akan mendapat pencerahan ya, bagaimana Islam memandang sains peternakan ini, terutama apa yang harus kita lakukan dan harus kita kembangkan dari aspek kita sebagai ilmuwan peternakan atau adik-adik sebagai calon-calon ilmu peternakan di dalam memaknai profesi kita ke depan. Insya Allah saya kira Pak Reza bukan hanya Ustadz, beliau itu adalah praktisi, punya sekian ribu ekor sapi perah ya Pak Ustadz di New Zealand, dan saya kira ada banyak pengalaman yang kita peroleh dari Pak Ustadz Reza, demikian juga Pak Nahrawi ya. Beliau selain sebagai dosen juga praktisi dari urban farming ya, peternak di perkotaan. Jadi kalau kita ke rumahnya di sana ada banyak sekali ternak-ternak yang diproduksi secara backyard ya. Demikian Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pembicara yang telah hadir dan juga kepada seluruh peserta. Dan tentu saja kepada panitia, khususnya Pam An-Al-Am yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Idad Gali Permana yang telah memberikan sambutannya yang sangat luar biasa pada kita semuanya. Baik, sebelum melanjutkan ke acara yang selanjutnya, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi presensinya ya. Presensi sudah di-share kembali oleh para panitia, jadi mohon untuk segera mengisi presensi yang sudah tertera linknya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi materi bersama para pembicara kita yang pastinya sudah sangat luar biasa ya di bidangnya masing-masing. Untuk sesi pertama nanti, kita akan menerima materi dari guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Nahrawi MSc. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu profil atau kurikulum vitae dari Bapak Prof. Nahrawi. Baik, Bapak Profesor Dr. Nahrawi MSc ini lahir di Jakarta tanggal 25 April tahun 1962. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai guru besar di IPB University. Beliau secara pendidikan formal menjalani S1 di Institut Pertanian Bogor di Fakultas Peternakan, jurusan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Melanjutkan ke S2 di Uppsala University di Swedia dengan jurusan Nutrition, dan S3 di University of Ehime, Jepang dengan jurusan Feed Biotechnology.
Beliau juga memiliki banyak sekali penghargaan yang telah diterima, seperti Inovasi Indonesia paling prospektif, lalu Tribute to Innovators dan Author, lalu juga ada dosen teladan Fakultas Peternakan, dan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Baik, itulah sedikit profil dari Prof. Nahrawi. Selanjutnya saya ingin mengumumkan kembali bahwa setelah sesi materi ini akan ada sesi tanya jawab. Maka kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Prof. Nahrawi nantinya, bisa langsung menuliskannya di kolom chat dengan format yang sudah disebutkan tadi ya. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan saja yang akan disampaikan dalam sesi tanya jawab nanti. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut Prof. Nahrawi. Kepada Bapak Prof. Nahrawi, saya persilakan. Baik, terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa faridtah. Wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijina wal akhirah illa qadaitah ya rahman rahimin. Yang saya hormati pimpinan fakultas ya, Dr. Idat dan Dr. Rudi. Tadi sambutannya sangat luar biasa kepada sahabat saya ini Ustadz Reza. Ya walaupun memang baru kenal di udara, ya tapi saya sudah merasa dekat gitu dengan Pak Ustadz Reza. Kepada Ketua dan anggota PAM Al-An'am, Fakultas Peternakan IPB, kepada panitia dan seluruhnya, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Ya, baik. Jelas. Alhamdulillah pada sore hari ini ya saya pun sudah mendengar jauh-jauh hari, dan saya mempersiapkan juga dengan sedikit mencari-cari begitu. Karena cukup waktu yang diberikan oleh panitia ya tidak mendadak itu ya, dan alhamdulillah saya tidak berbicara terlalu jelimet ya. Jelimet itu artinya terkait dengan metabolisme dan segala macam. Saya hanya berbicara mengenai manajemen ya, bagaimana Islam mengatur kita mengelola peternakan dengan baik ya, yang tidak melanggar adab dan juga tentunya tidak dan selalu mendukung animal welfare. Ternyata itu sangat jelas tertulis di dalam Al-Qur'an dan juga di beberapa hadis yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua ya. Jadi di sini ada 237 orang ya yang mendengar materi saya, dan saya berharap setelah mendengar kemudian di cross check, dan kalau itu memang benar maka saya berharap sekali untuk bisa dilaksanakan ya, agar tujuan dari acara ini seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia SPSP, yaitu untuk melihat peranan Islam dalam memajukan peternakan. Saya diberi waktu 30 menit. Saya mulai 13.27, mudah-mudahan nanti 13.57 sudah selesai.
Baik, saya mohon untuk dilanjutkan slide-nya. Baik, saya mulai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 6 dan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu sajarum fihi tusimun. Shadaqallahul azim. Jadi ini adalah ayat yang sangat terkait langsung bagaimana kita seharusnya mengelola atau memanage ternak yang kita pelihara. Kemudian terus, baik, kalau kita lihat dari area bisnis di peternakan, saya fokuskan ke ternak ruminansia. Karena teman saya ini, Ustaz Reza, berbisnis di sapi perah, maka saya mengikuti begitu ya, sehingga saya fokus kepada ternak ruminansia. Jadi kalau di sapi, itu area bisnisnya itu ada 3 ya, di sapi perah, sapi pedaging, dan di bibit. Nah, tentunya di sapi perah dan sapi pedaging ini yang memang dari keuntungan itu lebih besar daripada dari segi bibit. Tapi semuanya ini kalau dilakukan dengan dengan mengikuti aturan Islam, saya yakin sekali dia akan menghasilkan sesuatu yang berkah. Terus. Oke, sekarang kita lihat faktanya. Bagaimana peternak-peternak di Indonesia membudidayakan ternaknya. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Kita lihat terus. Ya, kita lihat bahwa secara umum peternakan di Indonesia itu dipelihara secara intensif, yaitu dikurung. Ya, seperti beginilah. Domba mau dia digemukkan, mau dia dikembangbiakan, selalu dalam konteks dia dipelihara intensif. Ya, domba, kambing, terus. Nah, begitu juga sapi perah dan sapi pedaging. Ya, sapi perah di Indonesia itu, ya saya ini pernah setelah lulus memelihara sapi perah dan jadi praktis sapi perah. Pada saat itu saya ingat sekali, sapi-sapi saya itu selalu diikat, ya diikat. Mulai dari lepas sapi sampai dia menjelang ajalnya, ya itu selalu diikat. Ya jarang sekali dia keluar dari kandang. Keluar dari kandang itu kalau kita mau kawin alam, ya. Tapi kalau tidak kawin alam, dia selalu di IB pun dia selalu di kandang. Jadi seperti begini, sapi perah pun, sapi pedaging pun, kalau dia mau diperbanyak itu dipelihara, kebanyakan dipelihara secara intensif. Terus, oke. Nah sekarang konsepnya karena dia dipelihara intensif, maka konsep dia adalah pakan itu mendatangi ternak. Ya, konsep pakan mendatangi ternak ini yang sedikit salah ya, sangat berbeda apa yang diatur di dalam Al-Quran. Jadi kalau pakan mendatangi ternak mau tidak mau ini sangat mahal, karena untuk mengangkut pakan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena pakan hewan ternak ruminansia itu biasanya voluminous, dan kalau dia diangkut itu biayanya lebih mahal daripada harga pakan tersebut. Belum lagi kita berbicara dengan kualitas. Terus. Ini kita lihat ya, teknik pemberian pakannya pun, ya karena dia dipelihara intensif, itu sangat tergantung pertama dari pengetahuan para peternak. Nah, pengetahuan peternak-peternak kita itu, mohon maaf ya, sekarang ini status pendidikannya itu masih di SMP ke bawah. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, dia memberi pakan itu asal saja. Ya, asal sapinya itu kenyang. Ya, kalau kita lihat ini sapi yang sebelah kiri, sapi yang baru lepas sapi, diberikan singkong sama rumput. Ini dua-duanya sumber energi. Ya, sedangkan dia butuh sumber protein. Ya, sini tidak ketemu. Begitu juga sapi perah, ya, yang dipelihara ini. Ini kalau dalam musim kering, ya kebanyakan itu pakan itu kekurangan. Ya, sehingga di sini dikasih jerami. Itu pun
tidak berkualitas. Ya, jadi artinya ini juga menjadi masalah. Terus. Nah, sekarang fakta di logistik. Ya, terus. Ya, kalau kita lihat pengangkutannya ini sangat luar biasa ya. Tidak animal welfare di sini. Ya, walaupun ini kejadiannya tidak semuanya seperti begini. Ya, tetapi kalau kambing itu saya melihat adalah seperti begini ya. Jadi di dalam truk itu ditumpuk-tumpuk ya. Si kambing itu tidak bisa berdiri. Nah, kalau yang diangkut kepalanya begini ini hanya kasus ya. Mungkin tidak banyak. Ini kasus setelah di kapal. Terus. Nah, dari sistem peternakan yang saya sebutkan tadi dengan logistik yang tadi, maka apa yang dihasilkan? Terus. Ya, body condition score ya, karena tadi pakannya itu sangat minim dan juga karena pengetahuan yang kurang ya, sehingga body condition score sapi itu antara 1-2 untuk sapi perah dan juga untuk sapi pedaging itu kebanyakan itu seperti begini ya. Ini artinya mau di apapun sapi ini sangat susah ya. Mau di IB pasti susah ya, mau di inseminasi buatan ya, mau dikawinkan. Jadi buntingnya ini susah. Terus. Nah, calving interval ya, karena tadi body condition score-nya tidak sampai, maka calving interval sapi-sapi di kita itu sangat tidak efisien ya, 15 sampai 17 bulan. Padahal yang ideal itu 12 sampai 14 bulan. Jadi ini kita rugi sekitar 3 bulan. Kalau saja di pelihara intensif itu satu ekor sapi butuh Rp20.000, maka setiap bulan peternak itu rugi Rp600 per ekor, per ekor sapi. Rp600.000. Itu bukan sesuatu yang kecil ya, tetapi karena pengetahuan mereka yang minim ya, mereka saat ini tidak merasa itu satu rugi yang besar. Terus. Nah, rataan produksi susu ya berbeda nanti yang disampaikan, pasti disampaikan oleh, insya Allah disampaikan oleh Ustaz Reza bagaimana produksi susu sapi Ustaz Reza di New Zealand. Tapi di kita itu rata-ratanya masih sangat rendah. Terus. Nah, ini semua outcome-nya itu adalah performa peternak ya, karena tadi sapi-sapinya tidak memberikan hasil yang optimal sehingga para peternak pun masih miskin dalam tanda kutip ya, miskin dalam tanda kutip dibandingkan dengan peternak-peternak di luar ya. Jadi peternak-peternak di luar negeri ini sudah menikmati hasil dari peternakannya. Kalau di tempat kita itu masih belum. Ya, terus. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan itu? Ya, apa yang menyebabkan performa para peternak itu belum baik? Ya, ini saya beranjak kepada penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Terus. Nah, ini. Yang pertama penyebabnya adalah konsep dan sistem budidaya yang belum sesuai dengan Al-Quran. Ya. Budidaya yang dipakai oleh peternakan kebanyakan di Indonesia itu adalah budidaya dengan sistem intensif, ya. Maka di sana butuh tenaga dan waktu, ya, sehingga tenaga dan waktunya menjadi tidak efisien karena kebanyakan dari mereka waktunya itu habis untuk mencari pakan, ya, dibandingkan untuk memelihara ternaknya. Yang kedua, biaya pakan menjadi mahal, ya. Yang ketiga, malnutrisi ya, karena sapi-sapi itu tidak diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Atau kalau memang dia lagi banyak punya uang, banyak ternak-ternak juga yang kegemukan, tetapi ini jarang sekali terjadi di Indonesia. Kemudian tingkat reproduksinya menjadi rendah karena tadi malnutrisi ya. Kemudian karena dia dikurung sulit beranak ya, karena dia kurang gerak. Kemudian kerusakan kandang menjadi tinggi, ya. Kemudian yang terakhir adalah animal welfare. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, karena mereka tidak
melaksanakan sistem budidaya sesuai dengan Al-Quran. Nanti saya akan informasikan bagaimana budidaya menurut Al-Quran. Terus, kemudian yang kedua, para peternak itu juga belum terapkan adab terhadap ternak yang dipelihara. Ini saya melihat ada beberapa hadis yang terkait. Yang pertama tadi kita lihat cara peternak kita memberi makan dan minum. Ya, itu yang saya lihat memang belum sesuai dengan kebutuhan dari ternak mereka. Ya. Kemudian kasih sayang, ya, menyayangi dan kasih sayang. Ini juga dari riwayat Al-Bukhari. Ini karena mereka lebih banyak mencari pakan, ya, ketimbang memelihara ternaknya, sehingga saya katakan di sini kasih sayangnya menjadi kurang. Nah, kemudian tidak menyiksanya, ya. Saya yakin sekali dengan diikat dari lepas sapi sampai dia menjelang ajalnya, itu juga ada jenis penyiksaan, ya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kalau memberi tanda ini boleh, ya, kalau di telinga, yang tidak boleh itu di muka. Nah, kemudian ini juga yang tidak kalah penting nih, menunaikan zakat. Saya tidak tahu, ya, apakah peternak-peternak kita ini sudah menunaikan zakat atas ternak-ternak sapi, kambing, domba atau unta yang dia pelihara, ya. Kemudian banyak dari mereka ini terlalu sibuk dengan peternakannya sehingga lupa, ya, untuk berzikir kepada Yang Maha Kuasa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga banyak dari kita, ya, karena dia terlalu sibuk dengan peternakannya. Ini mungkin juga yang menyebabkan tidak berkah, ya, sehingga performa dari peternak kita itu belum bagus, ya. Terus, oke, nah sekarang nih kita bicara mengenai konsep dan sistem budidaya ternak berdasarkan Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran ini bagaimana nih Al-Quran mengaturnya? Terus, nah, kalau dari teori, mungkin juga Anda yang menjadi mahasiswa atau yang pernah menjadi mahasiswa itu pernah mendapatkan teori konsep dan sistem budidaya sapi, ya. Itu konsepnya, yang pertama ada pakan mendatangi ternak. Yang kedua ada ternak mendatangi sumber pakan. Nah, ini yang Quran nanti mengatur yang mana nih, ya, konsepnya. Apakah konsep pakan mendatangi ternak atau ternak mendatangi sumber pakan. Yang kedua, sistem budidaya yang diinformasikan oleh para guru-guru kita dulu, itu adalah sistem intensif, sistem semi-intensif, atau sistem ekstensif. Nah, bagaimana Quran mengaturnya? Terus, nah, ini konsep dan sistem budidaya menurut Al-Quran. Konsepnya adalah ternak mendatangi sumber pakan, ya. Jadi konsepnya adalah ternak mendatangi sumber pakan. Ini harus diingat, ya. Ini nanti ada rujukannya. Yang kedua, sistemnya adalah semi intensif, ya. Sistem budidayanya adalah semi intensif. Jadi yang pertama konsepnya adalah ternak mendatangi sumber pakan, sistemnya semi intensif. Terus, nah, ini ayat yang mengaturnya, ya. Tadi sudah saya bacakan di awal saya presentasi. Ya, ini di dalam surat An-Nahl ayat 6 dan di surat An-Nahl ayat 10. Di An-Nahl ayat 6 ini berbicara tentang sistem pemeliharaan. Di An-Nahl ayat 10 berbicara tentang sumber pakan, ya. Oke, terus ya, kalau saya turunkan adalah seperti begini. Sistem budidaya ini walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Ini menceritakan semi intensif. Ini yang saya cetak biru, yang saya namakan semi intensif, ya. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan, ya. Jadi ini
ada digembalakan, kemudian dikembalikan ke kandang. Ya, jadi ini adalah yang saya maksud dengan sistem semi intensif. Ya, sistem semi intensif. Nah, kalau kita ini melakukan ini, dalam Quran itu menyatakan bahwa kita akan mendapatkan pandangan yang indah. Ya, pasti hati kita itu akan gembira. Ya, karena melihat ternak-ternak kita yang telah digembalakan kembali lagi ke kandang. Nah, ini belum banyak dipraktekkan di Indonesia. Ya, kalaupun dipraktekkan di Indonesia itu belum dengan manajemen yang terkontrol. Ya, tapi di luar negeri, termasuk di negaranya tempatnya Ustadz Reza, itu hampir semua peternakan itu dilepaskan, ya. Tapi nanti kita lihat, kita dengar apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Reza. Nah, kemudian pada musim-musim tertentu memang dia akan dimasukkan, ya, karena itu tidak tahan terhadap cuaca. Tapi pada intinya bahwa dia digembalakan dan dikandangkan. Nah, ini adalah satu sistem yang seyogyanya kita ikuti ini. Ya, karena negara-negara yang mengikuti ini ternyata peternakannya sangat maju. Ya, sebagai contoh ini Australia lah. Australia itu bisa mengirimkan ke kita bakalan-bakalan. Kenapa? Karena sistem peternakan mereka untuk memperbanyak anakan itu mereka sistemnya sistem penggembalaan. Ya, itu memang sistem yang sangat murah. Nah, kalau dia mengikuti Islam, ya tentunya ya menjadi maju, ya. Sementara kita yang mayoritas umat Islam itu entah mungkin karena belum tahu ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengaturnya, kita masih memakai sistem intensif. Ya, pertanyaan mereka adalah karena tidak punya lahan. Ya, tentunya ini bukan sesuatu alasan yang ini, ya, kalau mencari lahan tentunya kita bisa mencari lahan-lahan yang masih luas, ya, di luar Jawa. Terus, ya, untuk konsep budidaya di surat An-Nahl ayat 10, ya, ini konsepnya adalah ternak mendatangi sumber pakan, ya. Di dalam ini kita baca yang artinya begini, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi ternak diarahkan untuk ke tumbuh-tumbuhan. Jadi artinya ini ternak mendatangi sumber pakan. Nah, kalau kita lakukan ini, insya Allah ya kita bisa menjadi peternak-peternak yang maju, ya. Dan saya meyakini bahwa kalau ini kita lakukan, kita akan lebih maju daripada negara-negara yang telah melakukannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang beriman, ya, yang beriman, yang tahu mensyukuri tentang apa yang kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan ya kalau setelah ini banyak dari kita yang berbisnis peternakan itu melakukan seperti ini. Insya Allah kalau dilakukan ini akan sangat efisien. Terus, oke, nah ini keuntungan semi intensif. Ya, yang pertama waktu dan tenaga akan lebih efisien, ya, karena tidak ada lagi untuk mencari-cari rumput, ya, hanya kita mengelola, memperhatikan ternak kita. Kemudian biaya produksi pun khususnya pakannya menjadi rendah atau murah karena kita tidak perlu lagi membeli, tetapi kita hanya cukup menanam di awal atau memelihara hijauan yang ada, ya, kemudian kita bisa mengembalakan ternak kita. Kemudian ternak itu akan mendapatkan nutrien yang cukup. Kenapa? Karena dia akan secara naluri mencari zat-zat makanan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, ini secara naluri. Kalau dikandangkan itu sangat tergantung dari peternaknya. Tapi kalau digembalakan, ternaknya yang mencari kebutuhan nutrisinya.
Kemudian selanjutnya adalah kesehatan organ reproduksi. Jelas ya, karena ternak ini bebas, bisa berjalan ya sesuai dengan kebutuhannya, capek dia bisa istirahat dan seterusnya ya. Jadi kesehatan organ reproduksi menjadi bagus. Nah, karena organ reproduksinya bagus, maka dia mudah menjadi bunting dan juga mudah beranak. Nah, ini mudah-mudahan dengan begini calving intervalnya menjadi bagus. Nah, kemudian kerusakan kandang. Ya, kalau dipelihara intensif, kerusakan kandangnya itu sangat tinggi ya, sangat sering kandang itu rusak. Kenapa? Karena dia buang kotoran di situ, bersolek di situ, tidur di situ, ya, sehingga kerusakan kandang menjadi cepat rusak. Nah, kalau di semi intensif kan, kerusakan kandangnya menjadi berkurang karena dia hanya di malam hari saja, sehingga dia biasakan untuk istirahat. Kemudian yang terakhir kita dukung tuh hal-hal yang terkait dengan animal welfare, ya kesejahteraan ternak, ya supaya kita punya kasih sayang kepada ternak. Terus, nah ini contohnya ya. Jadi hal-hal yang kita kurung misalkan di malam hari, kemudian kita gembalakan dari pagi sampai sore hari. Nah, ini yang saya maksud dengan semi intensif. Terus, ini domba. Nah, kambing juga demikian, ya. Kita sediakan kandang, kemudian kita lepas, sore hari kita kembalikan ke kandang. Ini juga untuk kambing. Saya yakin sekali juga akan menghasilkan sesuatu yang lebih efisien. Terus, ya untuk sapi perah pun demikian, ya. Kita bisa melakukan hal seperti ini, ya. Jadi malam dia dikandangkan, kemudian pagi sampai sore dia digembalakan, ya, sesuai dengan manajemen yang diatur lah. Karena kalau sapi perah itu sangat tergantung dari produksi susunya, ya. Jadi dia berapa kali dia harus diperah, jadi pagi dan sore. Nah, ini nanti mungkin Ustadz Reza bisa menggambarkan lebih jauh tentang budidaya sapi perah. Terus, nah kalau di budidaya sapi pedaging, ini saya di sini juga ada Profesor Winogroho. Ya, ini sedang mengembangkan sapi-sapi itu di lahan sawit, ya. Jadi ini sudah kita buktikan bahwa ini akan jauh lebih efisien ketimbang sapi-sapi yang dipelihara intensif, dan mungkin juga ini nanti bisa membuat bakalan yang jauh lebih efisien daripada yang dihasilkan oleh Australia. Kenapa? Karena keyakinan saya kalau Australia itu kan hanya menghasilkan bakalan saja. Tapi kalau kita di sini di lahan sawit ini bisa menghasilkan bakalan, sekaligus juga kita bisa menghasilkan minyak sawit, ya. Jadi ini lebih efisien. Mudah-mudahan ya, ini proyeknya sedang berjalan. Terus ya, jadi alhamdulillah saya hanya berbicara kurang dari 30 menit. Jadi penutup ya, ini saya sampaikan sekali lagi bahwa budidaya ternak dengan mengikuti syariat Islam merupakan konsep dan sistem budidaya yang tepat, baik, efisien, serta mendukung kesejahteraan ternak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sangat menunggu tentang pemberian masukan-masukan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Saya akhiri sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Prof. Nahrawi ini, dan pastinya semakin membuka wawasan kita ya tentang dunia peternakan tentunya. Terutama tadi sudah dijelaskan juga tentang bagaimana sih seharusnya pakan yang menghampiri ternak atau ternak yang menghampiri pakan dan lain sebagainya gitu. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Kami sudah mendapatkan pertanyaan terbaik dari para peserta, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama dari Iit MK asal Tulungagung. Kepada Pak Nahrawi, bagaimana solusi peternak Jawa yang masih belum memiliki lahan yang luas sehingga
mampu memelihara secara semi-intensif. Mungkin saya ulangi lagi. Bagaimana solusi peternak di Jawa yang masih belum memiliki lahan luas sehingga mampu memelihara secara semi-intensif? Hal ini terjadi pada usaha ternak ruminansia maupun unggas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi gini, kalau kita akan mengikuti konsep yang ada di dalam Al-Quran, tentunya memang persyaratan pertama itu adalah lahan. Ya, kalau lahan kita tidak punya, ya kalau orang Islam itu kan kita kenal dengan istilah ini apa? Pindah, ya pindah. What is called in Arabic? Pak Ustadz, apa kalau misalkan kita bilang pindah seperti Pak Ustadz lakukan? Nana kurang paham nih konsep pindah nih. Maksud hijrah. Hijrah. Ya, hijrah. Ya. Jadi konsep Islam itu kita mengenal kata hijrah, ya. Biasanya orang yang berhijrah itu biasanya punya tantangan yang jauh lebih banyak ketimbang orang yang tidak berhijrah. Ya, hijrah ini kan istilahnya ada konteks kata harfiahnya atau secara luas. Nah, saya berbicara secara luas. Jadi kalau misalkan kita berhijrah ke suatu daerah yang lahannya luas, kita sudah pahami bahwa itu cocok dengan peternakan, maka kita pindah. Nah, buat solusi untuk para peternak di Jawa, saya berpikir kalau dia hanya untuk memelihara ternak jangka pendek ya, untuk kebutuhan misalkan untuk daging, ya saya pikir itu masih memungkinkan. Ya, karena kalau kita untuk penggemukan ya tidak dipelihara dari kecil sampai mati ya, tetapi dia hanya untuk penggemukan selama 3 bulan. Itu solusi. Karena kalau kita memelihara sapi untuk penggemukan, yaitu memang untungnya hanya pada saat musim haji. Nah, itu yang pertama ya, solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kita bisa beternak sapi perah atau kambing perah, ya. Tetapi kita memberikan gerak buat si sapi. Kapan kita berikan gerak? Yaitu pada saat dia mau diperah. Ya, diperah itu jangan di kandang, tapi kita bawa dia ke mesin perah. Ya, bukan dia diperah di kandang, baik dengan menggunakan manusia maupun dengan mesin. Ya, tapi itu mengakibatkan ternak itu kurang gerak. Tapi kita supaya dia bisa kita berikan keleluasan untuk refresh gitu ya, bergerak, maka kita bisa bawa ternak tersebut ke mesin perah. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan berkah juga ya, tidak zalim kepada ternak sapi perah tersebut, karena dia dari saya katakan dari lepas sapi sampai dia menjelang mati itu selalu dia dalam keadaan terikat. Nah, sekarang kita ganti, jadi pada saat pagi hari, pada saat menjelang diperah, dia kita bawa ke mesin perah. Ya, kemudian kalau sore juga begitu. Jadi sehari dalam 2 kali bisa kita lakukan seperti itu. Seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Narwi. Insya Allah sangat luar biasa sekali ya jawaban yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan buat ini tadi terjawab ya pertanyaannya. Dan sebelumnya mohon maaf juga kepada seluruh peserta karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan dari para peserta dapat kami sampaikan. Mungkin selanjutnya panitia bisa memfasilitasi ya, barangkali ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal supaya nanti bisa disampaikan dan diberikan jawabannya di kesempatan yang lain. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Nahrawi yang sudah menyisikan waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada kita. Dan sebelumnya Pak, saya memohon kepada Pak Prof. Nahrawi untuk meminta kesediaannya untuk kita foto bersama Pak, sebagai bukti dokumentasinya.
kepada panitia mungkin bisa disiapkan. Baik, senyum ya. 1, 2, 3. Dah, terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Baik, terima kasih kepada panitia. Terima kasih kembali lagi kepada Pak Nahrawi ya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama ya. Jazakallah. Oke. Oh iya, Allah yubarik fik. Allah yubarik fik. Baik teman-teman semuanya. Tadi setelah kita sama-sama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Prof. Nahrawi, selanjutnya ada satu lagi pembicara kita yang sangat luar biasa juga. Silakan kepada para panitia supaya bisa menampilkan CV dari pembicara kedua kita. Inilah dia beliau. Beliau adalah Ustadz Reza Abdul Jabbar. Beliau lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 1975. Beliau menyelesaikan studinya di Massey University dengan gelar Agriculture Science dan mulai terjun ke bidang peternakan setelahnya. Beliau bersama istrinya menjalankan bisnis peternakan perah di Southland dengan jumlah sapi perah mencapai 4.000 ekor di lahan yang seluas 1.000 hektar. Beliau juga seorang wirausahawan ternak, beliau juga seorang imam, beliau juga seseorang yang aktif dalam pengembangan masyarakat di New Zealand. Baik, mungkin langsung saja setelah ini sebelum mulai Ustadz ya, akan ada penayangan video dulu Ustadz. Silakan. Ya, silakan kepada para panitia untuk menayangkan video dari Ustadz Reza Abdul Jabbar. By the time we finish milking, most people only about to start their work, yet we've milked 600 cows or 1,000 cows or whatever the numbers may be, and that's a great feeling knowing that we've got the head start. The way Islamic faith see farming is one of the best profession really. Islam perceives and views looking after livestock as good deeds. Us being a Muslims and a farmer, it's really the best of the both worlds. So that gives us the encouragement to farm the best that we can. We are Reza and Sylvia Abdul Jabbar. We are dairy farming in Mokatua, Southland. We run 2 dairy farms. All the operations are within 10 minutes of each other. So pretty sweet spot to farm, but environmentally sensitive. We've got the Waituna Lagoon surrounding us. So we are really trying our very best to minimize the impact of the farming that we do. And supporting all the projects that we feel beneficial to the environment. In particular, the project called The Living Water. We work with Fonterra and Department of Conservation in retiring some of our lands. In this case, it's about 10.5 hectares, so that we can plant riparian plantings, creating habitat, reducing the sediments from the farming to the waterways, making sure that the creeks are sustained, and making sure really that this dairy farm that we run is commercially viable and the environment is pristine. So far, the results been encouraging. We feel that more work like this needs to be done. He's been looking after that properly, eh? Comes with the better cows, apparently. That's nice. No, you should get to look after. Sylvia is my better half. She's my wife, she's my best friend, and the mothers of the kids, and also our business partner. Early on in the piece, before she was farming, I did convince her a bit. But I think once she's felt the joy of running the place and rearing calves and then seeing them grow from young to a beautiful stock, the convincing is no longer needed. Couldn't have done it without her. The way we sit, both myself and Sylvia, we want to farm better, we want to grow grass better, we want to be better employers, we want to reduce the environmental impact of this farming operations. We feel like if we own something, let's pass it on to next generations better than when we received it.
we've invested a lifetime into this farming, and we do believe we shall prevail. Kabar gembira tentang buku baru Rantau Bertuah. Everything I have, everything I own, everything I eat. Ini komentar dari pedagog Dr. Dewi Utama Faiza. Mengamati sosok Reza dan Silvi, terlihat tampilan utuh keliteratan mereka sebagai keluarga muslim yang kafah. Sosok keayah bundaan mendampingi pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya terlihat menghimpun berbagai dimensi fitrah. Buku ini merupakan kisah terlengkap dan terupdate dari 2 buku sebelumnya yang menceritakan kisah juang pasangan WNI Dr. Reza Abdul Jabar dan istrinya Sylvia Pamuji yang kini menjadi pemilik 5 dairy farm berskala besar di Mokotua, New Zealand dengan segala lika-liku yang jauh lebih detail. Reza merantau sebatang kara sejak masih remaja sebelum berusia 15 tahun. Sedang istrinya Sylvia lebih muda lagi mengikuti langkah ortunya yang diplomat. Kita akan merasa terkuatkan membaca cerita keseharian mereka yang sangat inspiratif ini. Baik sepak terjangnya sebagai petani, peternak, investor, perawat alam, tukang mandikan jenazah, penunggang moge, orang tua, pendidik, hingga imam besar di Masjid Invercargill dan dai yang melayani umat hampir sepanjang waktu. Buku ini menjawab berbagai kegelisahan ayah bunda yang sedang menjalani hari-hari sulit membersamai pendidikan buah hati mereka di tengah kondisi pandemi pelik sekarang ini. Buku Rantau Bertuah ini sungguh telah memaknai hijrahnya manusia di semesta bumi Allah dengan semangat jihad yang indah. Buku yang syarat hikmah dari hijrah ke hijrah, sepasang perantau tangguh yang penuh semangat dalam meniti jalan juang di berbagai periode hidupnya. 100% royalti buku ini untuk Giat Kemanusiaan DTBK FIM. Selamat membaca. Sampai jumpa di buku Rantau Bertuah. Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Terima kasih kepada panitia yang sudah menampilkan videonya. Selanjutnya silakan Ustadz untuk meneruskan kembali. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudariku, ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Dekan, wakil-wakil dekan, para panitia, Allah yubarik fikum, Allah yubarik fikum. Semoga Allah memberikan ini menjadikan amalun jariyah buat antum semua. Semoga ini menjadi bagian dari sadaqatin menjariyah wa ilman yunfa' bih. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Jadi yang Anda pengen sampaikan kalau tadi begitu dahsyat ulasan Profesor Nahrawi, semoga Allah merahmati beliau, meninggikan darjah beliau, menambahkan ilmu beliau, dan menjadikan beliau lebih lagi bermanfaat. Kita ingin ambil sebuah angle ataupun sebuah perspektif yang berbeda. Kenapa sih kita jadi pendidik peternak? Kita nggak bicara S1, S2, S3. Karena wallahualam barang ini nggak ngaruh. Kalau kebetulan Anda sekolah, Anda bukan sekolah pengen jadi peternak ini semua nih kita S2, Anda pengen ilmu, bukan pengen kertas. Ini dulu nih. Begitu banyak di antara kita yang pengen jadi S1, S2, S3 karena pengen kertasnya. Wallahualam salah. Kita nggak mau belajar begitu. Kita pengen ini karena ingat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Allahumma ini as'aluka min ilman nafi'an
Wa'udzubika min ilman la yanfa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Jadi ini bicara beneficial knowledge. And I seek refuge from knowledge of no benefit. Dan aku berlindung ya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini konsep seorang muslim. Nanti ada hubungannya. Kenapa yang Anda bahas konsep seorang muslim? Kita lemah karena mukminnya lemah. Mau diapalin teori demi teori, kalau seorang mukmin tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas sunnah, maka yang lain hancur. Wallahualadzim, pasti itu. Itu suatu keniscayaan bahwa kita mesti kenal dulu Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian kita akan paham. Nah, kedua, kalau kita punya PhD, alhamdulillah, ini bukan salah punya PhD, ya. Tapi jadikan PhD-mu people that help deen. People that help the deen al-Islam. Not the PhD of this dunya. Not the PhD that you talk about theoretical discussion. Nggak gitu. Kita pengen PhD kita that people that help the deen. Baik. Ini konsepnya nih. Kenapa kita bicara mempunyai peternak? Ingat. Karena nabimu dan nabiku dan nabi kita semuanya peternak. Ya, waqala Nabi sallallahu ma ba'athahu Allahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Maka tidak pernah diturunkan satu orang nabi pun, nabi Allah. Tidak ada satu pun yang turun kecuali seorang pengembala. Ini berarti pekerjaan orang paling keren. Dapat sampai sini. Ini kerjaan orang paling keren. Nah, hari ini kita terhina. Wah, antum ngebersihin kandang, kotor. Kalau yang punya berilmu, ini kan jadi berbeda, bertolak belakang dengan tujuannya kita jadi peternak. Ya, jadi ini awal dan asalnya. Dalam narasi yang lain, qala Nabi sallallahu ma min nabiyyin ila ra'al ghanam. Dan tidak ada satu orang nabi pun alaihim salatu wassalam yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kecuali dia seorang penggembala. Ya, faqala ashabuhu wa ant ya Rasulullah, dan bertanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan engkau ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, ana juga. Jadi kalau Adam alaihissalam sampai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullahu ra'al ghanam, semuanya adalah para pengembala, para peternak. Nah, jadi kita nggak mesti ragu lagi, itu udah pasti barang paling keren. Ini kerennya pekerjaan ini. Ini nggak mengatakan yang lain nggak keren ya, tapi ini ada kekhususan. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Nah, kenapa kaum muslimin nggak mampu? Karena tidak paham berilmu. Ingat kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, ini merupakan awalnya gitu kan ya. Nah, jadi awalnya kenapa beliau mengatakan bahwa carilah dulu ilmu. Ya. Al-ilm qabla al-qawli wal amal. Punya ilmu dulu sebelum kita berbicara dan melakukan suatu amalan. Lihat peternakan. Kenapa peternakan ini keren benar sih sehingga setiap para anbiya alaihim salatu wassalam itu mesti jadi seorang pengembala? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur Masterpiece, ya. Kita bicara masterpiece di sini. Kita bicara Fathul Bar. Fathul Bar kalau ada nggak salah itu volume 4, ya, kurang lebih halaman 441 sekitaran itu. Yang punya Fathul Bar cek nih. Jadi perintah dari Prof. Nahrawi mohon di cross check. Jadi Anda pun ikutin saran dari guru Anda, Profesor Nahrawi, bahwa kita mesti cross check. Dan ini adalah karakter seorang mukmin. Tidak menerima ilmu dengan taklid buta. Waliyadzubillah. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, kenapa ini penting benar sih cerita beternak ini? Karena satu, kata beliau, bahwa orang kalau telah biasa mengatur livestock, maka dia akan paham berbagai macam kaidah, kesusahan, ketelitian bagaimana mengatur livestock. Livestock ini punya karakter. Tadi Prof mengatakan animal welfare. Penting sekali itu. Tapi nanti ada juga kita bicara animal physiology. Nanti kita juga bicara animal behavior. Bagaimana mereka bertingkah, berperilaku.
Wallahal azim, antum boleh apalin tuh buku, keluar PhD, tapi kalau nggak pernah berteman, nggak akan tahu yang namanya animal behavior. Ini sungguhan nih. Karena yang namanya animal behavior ini hanya bisa dilakukan kalau kita bicara stockmanship. Dan stockmanship ini ilmu paling mahal dalam dunia peternakan, pandangan Anda. Karena orang bisa menghitung dan mengukur, tapi dia nggak bisa menggerakkan binatang. Bagaimana sapi akan memutar ke kiri kalau kita ada di kanan? Bagaimana dia akan memutar ke kanan kalau kita di kiri? Bagaimana kalau kita di depan? Up the shoulder ribs, dia akan mundur. Di belakang shoulder ribs, dia akan maju ke depan. Bagaimana menggiring? Nah, ini semua adalah animal behavior. Ya. Nah, ini adalah ilmu-ilmu penting. Jadi kata Al-Hajar sekalian rahimahullah bahwa kita hanya dapat ini ketika kita benar-benar. Bayangkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain berada di gelapnya malam, mengembalakan binatang-binatang gembalaan ini berminggu-minggu baru balik. Atau bisa bayangin nggak? Tadi Prof mengatakan banyak orang pelihara tapi lupa zikir. Nggak jadi nih barang. Karena kalau orang lupa zikir, lupa Allah, apa yang terjadi? Qala Allah Ta'ala, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ketika orang meninggalkan mengingat Allah, maka buat dia kehidupan yang isinya depresi, kesedihan. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ketika dia yaumul qiyamah, dia akan dibangkitkan sebagai seorang yang buta. Jadi bayangkan engagement-nya. Bayangkan khalwat. Khalwat ini bahasa yang sering dikatakan adalah bermesraannya. Orang peternak ini bermesraan pada Allah. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan barang dari kecil, dari lahir, kemudian kita berikan dia kolostrum. Kita lihat berubahnya susu kolostrum ketika di hari 2, hari ketiga menjadi susu biasa. Kita lihat binatang yang tanpa kolostrum, tidak ada immunoglobulins-nya, tidak ada immunity. Kita lihat bagaimana sekarang kita tahu bahwa setiap livestock yang lahir 6 jam full kolostrumnya maka mendapatkan 100% immunity. 12 jam tinggal setengah, 24 jam tinggal setengah lagi, 48 jam kemudian the bacteria and the guts no longer can absorb this colostrum. Allahu akbar walillahil hamd. Teman-teman yang Anda cintai karena Allah, ini adalah di antara pelajarannya. Jadi yang pertama tadi adalah melihat sikap. Bagaimana mereka berpindah, bagaimana mereka memamerkan. Baru sekarang kita bicara, kita semua merasa pakar, we all scientists, alhamdulillah. Dan ini nggak salah ya, karena kalau kita bicara saintis, inilah Islam tempo dulu. Generasi emas itu, ulamanya, ulama Quran dan Sunnah, dia juga pedagangnya, dia juga saintisnya, mereka juga para jenderal. Allahu Akbar. Dan inilah yang hari ini akan kita debat. Jangan sampai kita akademisi, kita punya S3, urusan bermacam-macam, tapi urusan Islam kita nol. Atau urusan Islam kita TK. Kita berlindung dari keadaan, keterpurukan, kehinaan seperti ini. Nah, kemudian pelajaran kedua, kata Ibn Hajar adalah sekalian ini, kenapa peternakan ini suatu yang ajaib? Karena kedua, kita belajar sabar. Peternak mesti sabar. Banyak berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika dia panas, kita minta hujan. Ketika dia hujan lebat, kita minta Allah ganti hujan lebat ini dengan matahari sehingga kita bisa mendapatkan kondisi di mana tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh. Belajar sabar. Sabar ini gampang diucapkan, sangat susah diamalkan. Ya, belajar sabar melihat bagaimana proses kelahiran, bagaimana kita sabar. Tadi Prof mengatakan bagaimana kita bicara bagaimana interval calving. Terus terang kalau 14 sampai 15 bulan, kita kalau di NZ kita udah nggak bisa lagi dagang. Kita udah menganggap ini udah bangkrut ini. Karena mustahil. Sekian ribu kali 3 bulan. Kita semua mesti berada di less than 12 months. Lebih kurang dari 12 bulan. Dan ini bukan lagi pilihan. Bukan lagi pilihan yang bisa kita katakan, wah kita mau lebih. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus lahir dalam waktu yang sama. Alhamdulillah kita mating 9 minggu dan kita juga kelahiran sinkroni dalam 9 minggu. Jadi kalau kita pengen mundurkan di 11,5 juga bisa. Jadi benar-benar kita kejar yang namanya estrus. Ketika mereka lahir postpartum, kita benar-benar kejar di 35 hari, 39 hari. Benar-benar kita kejar. Oke.
Pelajaran kedua tadi adalah sabar ya dari Ibnu Hajar al-Asqalani, seseorang yang sangat Masya Allah. Ini Anda pengen jelaskan. Kenapa yang Anda pilih ini Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita tahu beliau ini ulama yang Masya Allah ya, punya kitab-kitab Fathul Bari, Bulughul Maram, di antara yang lain-lainnya. Dan Fathul Bari ini teman-teman adalah syarahnya kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Ini syarahnya, ini komentarnya, ini ulasannya, ini penjelasannya. Dan beliau ini adalah ulama yang juga pedagang yang dahsyat. Beliau ini kalau hari ini seorang bilioner. Inilah keadaan kaum muslimin pada hari itu. Gitu. Yang pedagangnya beliau, ahlul Quran wa ahlus sunnah beliau juga, dan tentunya punya badan yang sangat kuat dan fit. Alhamdulillah. Jadi pelajaran sabar nggak bisa sembarangan kita dapatkan. Ketiga, kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa pelajaran ketiga adalah kita belajar tawadhu. Orang yang dalam dunia peternakan ini belajar bahwa sejago apapun teori yang kita punyai, bahwa kita harus taat dan tunduk atas the decree of Allah, the Almighty, Jalla wa'ala. Kita tunduk ketika Allah memerintahkan dia hujan, maka hujan. Ketika hujan itu lebih dari yang kita inginkan, maka kita berserah diri. Maka ketika hari pun panas berminggu-minggu, bahkan di Indonesia kita tahu berbulan-bulan tidak turun hujan, kita pun berserah diri kepada Allah. Pelajaran berserah diri ini atau tawadhu ini adalah pelajaran hebat. Seseorang yang memakan gaji tahu setiap bulan dia akan mendapatkan gaji. Tapi seorang peternak, petani enggak. Dia tahu kalau Allah belum berkehendak, maka kambing-kambingnya, sapi-sapinya mungkin kurang makan. Ya, ketika Allah memberikan kebaikan, dia pun bersyukur kepada Allah SWT. Ini pelajaran ini lebih hebat daripada kalau kita bicara ruminansia. Kebetulan karena dulu master juga di dairy production system. Kita bicara ruminansia. Karena ini teori yang semua orang juga bisa ciptakan. Tapi ketika dia berhadapan dengan keadaan langsung di lapangan, maka siapa yang bisa dengan siapa yang tidak bisa adalah suatu parameter ataupun benchmark antara orang yang berserah diri dengan orang yang tidak berserah diri. Ya, pelajarannya adalah tadi pertama dia belajar mengasuh itu, dan kedua sabar ketika tawadhu. Keempat yang nggak kalah penting, bahwa ini mengajarkan para ulama, ya, para asatidz, para duat untuk punya kehidupan, untuk punya penghasilan. Karena demi Allah, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, ini adalah barang-barang yang tinggi. Ya, barang-barang yang Allah tinggikan secara fitrah. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa rugi sebuah bangsa atau celakalah sebuah bangsa yang dia tidak mampu mengontrol makan, sandang, dan pangannya. Kita selalu bicara kedaulatan pangan, food security, food sovereignty. Ini nggak bisa dialihkan daripada keadaan di mana kita mesti tidak hanya bicara teori, tapi juga mampu memberikan penghasilan. Sekarang COVID-19, post-COVID-19. Lihat bagaimana hancurnya perniagaan-perniagaan yang, ya, dengan tidak malu-malu kita katakan yang haram. Lihat bagaimana peternakan pertanian. Alhamdulillah bukan hanya survive, tapi kita menghadapi harga yang lebih baik. Alhamdulillah kita di Selandia Baru ini dan pasar dunia mengatakan bahwa ini ada perbandingan lurus antara produk-produk sunnah yang bisa mengklaim harga lebih baik justru pada saat COVID-19. Maka saudara-saudariku, dimanapun antum semua berada, jangan ragu dengan pekerjaan sunnah. Bukan karena dalil akademisnya, tapi karena keimananmu kepada Allah Rabbul Alamin, maka yang lainnya ngikut. Ya, ada suatu kesamaan visi di sini. Dan Anda mau tutup sehingga nggak terlampau lama ya, karena ini kalau kita ini bisa ada takut menjadi terlampau lama. Kedua, yang mungkin terlepas kalau kita bicara NKRI, lingkungan, environment. Kalau kita bicara Quran, kita bicara suatu konsep yang mana Allah SWT mengatakan huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan agama ini sebagai guidance, sebagai tauladan, contoh, ya, wa dinil haq, dan agama yang benar, yang hak, yang telah Allah menangkan di atas agama-agama yang lain past and present.
Apa sih yang buat kita ini menjadi agamanya tauladan? Iya tadi, jangan sampai kita beternak terus limbah dibuang ke sungai, dibuang kemana? Ke kali, dibuang ke perairan lepas. Bagaimana mungkin sesuatu yang merusak memberikan manfaat buat kita? Nggak bisa. Hak dan batil nggak akan mampu berada dalam satu rel. Ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana air dan minyak tidak akan bercampur. Jadi faktor lingkungan, tadi kita lihat snapshot yang Anda pengen tampilkan pada video singkat. Mungkin Anda bisa lihat ya bahwa kita lahannya ekspansif, bukan intensif. Dan kita bisa melihat bahwa bersihnya lahan-lahan itu dan bersihnya sapi-sapi kita mampu menghadirkan tabiat dan habitat terbaik. Dengan reserve QE2 ataupun Queen Elizabeth II Covenant. Jadi beberapa pohon-pohonan yang ada di sekitar kita jaga. Sehingga kita bukan hanya carbon neutral, tapi kita juga hadir memberikan makanan commercially viable dairy farm, carbon negative. Jadi carbon negative bisa kita hadirkan. Dengan cara kita adalah riparian planting, tumbuh-tumbuhan seedlings, dan forestry yang kita gabungkan dalam sistem pertanian, peternakan, dan perkebunan yang kita ada. Mungkin untuk menyingkat waktu, Anda yakin banyak pertanyaan, Anda tutup demikian. Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum. Anda kembalikan kepada Pakai-pakai. Belum ada data-data apa. Datanya udah dipindahi, tapi di situ kan nggak dihapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Oh iya, Allah yubarik. Baik, ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Materi yang sudah disampaikan sangat luar biasa sekali ya. Banyak sekali insight-insight baru yang kita dapatkan dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Reza ini. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Sebelumnya, Afwan Ustadz izin bertanya. Ada pertanyaan dari Irma. Pertanyaannya ini adalah mengenai konsep ketahanan pangan atau food security. Saya heran, kenapa Singapura menjadi negara paling tahan pangan nomor 1 di dunia versi Global Security Food Index tahun 2019. Bagaimanakah konsep ketahanan pangan menurut Islam, Ustaz? Baik. Jadi kalau kita bicara Singapura itu ini kan pengimpor ya. Kalau NZ ini kita bicara ketahanan, kalau nggak ada kapal yang masuk ke NZ 25 hari habis makanan. Kurang lebih begitu ya. Jadi negara-negara maju itu berkisar di kisaran 20 hari. Ini Anda kurang paham Indonesia berapa hari, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. Wallahu alam. Ya kita nggak akan komentar akan sesuatu yang kita nggak punya keahliannya. Jadi kalau di NZ ini kurang lebih 20 sampai 25 hari. Jadi kalau nggak ada kapal masuk satupun, nggak ada paket masuk satupun, nah tapi itu pakan apa? Pakan impor. Kalau pakan yang bentuknya pakan dasar, kata cereal, wheat, ya gandum, barley. Ini makanan-makanan sunnah ini, barley, ya. Kita bicara daging kambing, protein nomor 1. Daging yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah daging kambing, gitu ya. Terus kalau kita bicara telur, kita bicara susu, kita nggak habis. Karena kalau produk susu itu NZ, kita cuma makan 3-4%. 96-97% dijual di pasar dunia. Jadi kalau nggak masuk pun kapal, insya Allah kita aman. Insya Allah. Tapi kalau beras bakal habis karena kita nggak bisa menanam beras. Tapi kita punya gandum, kita punya kentang, kita punya barley, kita punya oats, kita punya pakan lain. Nah, inilah yang disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa rugi atau celakalah sebuah bangsa yang nggak bisa mengatasi kebutuhan pangannya sendiri. Gitu ya. Dan ini lebih penting di atas alutsista, di atas industri. Selandia Baru ini contoh dasar dan konkret bahwa setiap satu negara bisa menjadi negara maju dengan berbasis agriculture. Gak mesti negara maju itu industri. Inilah kesalahan ya. Dan Anda mau on the record. Kita harus belajar untuk bicara lugas, tegas dan jelas. Dan gak malu-malu ya. Inilah kesalahan berpikirnya segelintir ya yang mengatakan bahwa kita harus menjadi negara maju itu harus negara industri, itu nggak benar. Industri kita setiap negara punya kemampuan yang berbeda. Indonesia
NKRI ini negara yang Allah berkahi Jalla wa'ala dengan iklim terbaik sebenarnya. Banyaknya air, tidak jauh dari pasar, punya pasar sendiri, ya, iklim yang tropis di mana kita bisa tumbuh. Nah, jadi kalau kita bicara Singapura itu bukan benchmark karena Singapura ini kebetulan negara transit dan ini adalah hub di mana dia dengan bebas bisa mengumpulkan pakan gitu ya, atau mengumpulkan sandang dan pangan untuk kemudian disalurkan. Jadi kalau indeksnya terlihat tinggi itu bukan hasilnya sendiri, hanya mengumpulkan. Ya, mungkin demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua karena mungkin waktunya masih ada Ustadz ya. Ada dari Muhammad Darwis asal Aceh Utara. Mohon izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan kami para inseminator di lapangan? Apakah kami berdosa karena melakukan IB pada ternak? Terima kasih Ustadz. Subhanallah ya, ini kalau kenapa untuk merasa berdosa, ini adalah suatu pekerjaan yang insya Allah baik ya gitu ya. Dan ini gini. Memang ada hadis yang mengatakan larangan menyewa itu konteksnya beda dalam bicara ini hadis ini kurang lebih lafalnya ini bercerita tentang larangan menyewa bibit atau memperjualbelikan sperma. Tapi maksudnya bukan itu ini konteksnya. Maka kita lihat bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu menafsirkan dan memberikan syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari perihal dalam Fathul Bar itu berapa jilid ya, yang mungkin kalau kita bicara mungkin 2 koper untuk bawanya. Inilah pentingnya saudaraku untuk kita benar-benar belajar datang ke majelis ilmu dan tentunya belajar di atas Quran dan Sunnah. Bagaimana kita belajar? Kalau kita belajar di universitas kita references, ya kan? Ada Journal of Medical Science, Journal of Animal Science, Journal of Veterinary Science. Kita nggak mungkin memberikan pendapat tanpa adanya references. Maka dalam berislam pun sepastinya kita mesti punya references. Jangan sampai kita ini menjadi seorang yang hanya mendengar sesuatu, mendengar, malas bertanya, malas menghadiri ilmu, kemudian kita mendapatkan itu. Tapi insya Allah yang kita lakukan, semoga itu menjadi, bahkan doanya semoga itu menjadi amalun jariah insya Allah. Amalun jariah kenapa? Karena kalau kita bisa membangkitkan yang namanya kedaulatan pangan, food security, sehingga kemudian di Aceh, ya, adanya interval yang lebih ringan, lebih singkat untuk menghadirkan sapi-sapi yang hamil, kemudian lahir anak-anak sapi terbaik, menjadi pakan terbaik. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala, ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan tayyiban, wa la tattabi'u khutuwatus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Tadi sebelum kita mulai acara, ayat ini dibacakan ini ya. Ini Al-Baqarah 168 kalau Anda nggak salah. Bicara, inilah Islam yang selalu bicara untuk kemaslahatan. Ya ayuhan nas. Yang menarik, Allah SWT tidak memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi mengatakan ya ayyuhan nas. Wahai manusia, karena ini berlaku umum. Ya? Ayo kita makan, silahkan makan. Al-ardi halalan tayyiban. Kita bukan hanya pengen makanan yang halal, yang permissible, tapi tayyiban. Tayyiban ini tingkatannya lebih tinggi. Dia nutritious, bergizi, dia baik, dia menyehatkan. Dan tentunya kita bicara tayyiban ini menjadi suatu energi yang memberikan kita kemampuan untuk mengibadahi zat yang hanya patut disembah, Allah Jalla wa Ala. Kata wallahu a'lam. Semoga dapat terjawab. Jadi antum jangan ragu ketika kita membaca satu hadis, pastikan kita juga paham syarahnya. Mungkin suatu pandangan ya kita tanyakan dan diskusikan dengan ulama yang memang benar-benar credential, berintegritas, dan tentunya punya pemahaman yang benar dan lurus gitu ya. Pemahaman yang lurus itu apa? Pemahaman yang didasarkan di atas Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu bentuk paling simpel. Nah, kalau kita sampaikan kita ada di luar negeri, di barat dimanapun itu, apakah itu Selandia Baru, Amerika, Inggris, maka saudara-saudari kita yang masuk ke dalam Islam ini jauh lebih kritis. Benar-benar ingin memahami itu dengan bentuk dan dasar dan bukti. Adanya evidence.
adanya evidence. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah Ustadz. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan kedua. Selanjutnya, karena mungkin waktunya masih ada sekitar beberapa menit lagi, Ustadz. Di sini ada pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya mungkin dekat dengan lingkungan Ustadz di sana. Pertanyaan dari Adi Nazif Putra, asal Sumatera Barat. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana efek dari COVID-19 terhadap peternakan di New Zealand sana? Dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas kita sebagai pemuda yang memiliki peternakan sapi yang ada di kampung? Baik. Alhamdulillah ala syukurina ala kulli hal. Justru COVID-19 ini menggerakkan harga susu secara positif. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat fokus nih bukan justru malah mundur. Jadi inilah yang kita katakan bahwa barang-barang yang sunnah dia punya nilai yang spesial. Susu ini satu-satunya yang Anda tahu selain ilmu, tadi lagi-lagi Anda kutip guru Anda nih, Prof. Nahrawi yang mengatakan bahwa tadi beliau sebelum memulai perbincangannya mengatakan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan beliau mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antaranya demikian. Ketika kita berbicara untuk ilmu, ya, kita paham ada perintah dari Nabi SAW untuk kita belajar, ya. Hingga Rasulullah mengatakan bahwa ada kewajiban di atas diri kita, di atas diri setiap muslim untuk menuntut ilmu, ya kan gitu ya. Talibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu atas diri setiap muslim itu adalah kewajiban. Dan minta ditambahkan. Selain ilmu, yang Rasulullah SAW minta tambahkan itu cuma susu. Sehingga ada doa, ya, dan riwayatnya sahih. Ketika Nabi SAW mengajarkan kita ketika kita minum susu. Nah nih, teman-teman minum susu jangan hanya minum susu, gitu ya. Memang kita baca Bismillah cukup, tapi ini baca doa ini. Bismillah, Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Semoga Allah memberkahi ini dan menambahkannya. Ini kan ajib ya. Dari susu ini Nabi SAW meminta ditambahkan, diberkahi dan ditambahkan. Sesuatu yang kita nggak tahu, yang lain nggak ada demikian. Jadi jawaban singkatnya adalah bahwa COVID-19 ini ya, justru memberikan berkah. Ya, terhadap daging kambing, daging sapi, permintaan terus bertambah. Ya, karena orang-orang pun makin paham bahwa COVID-19 ini solusinya bukan ini ya, bukan vaksin. Tapi kita kembali ya, nah ingat nih, kembali kemana? Kembali kepada sunnah, ya. Salatullah alaikum dhullan. Maka kalau kalian tinggalkan sunnah, maka buat kalian kehinaan, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, segala yang jelek. Ya, kapan kita balik? Yaitu hatta tatarji'u ila dinikum, sampai kalian benar-benar balik di atas agama kalian. Misalnya perihal makanan. Dan mereka-mereka yang belum berislam pun tahu persis bahwa susu adalah produk baik atau makanan terbaik. Maka mereka mulai mengkonsumsinya, meningkatkan imunitas badan kita, ya, dengan apa? Dengan madu, ya, dengan daging kambing, nah, daging sapi, daging rusa, oats dan barley. Ini ada riwayat khusus kalau kita bicara tentang yang namanya barley. Nah, jadi ini menjadi suatu keberkahan. Maka pesan Anda buat teman-teman semua yang berpikir, ya, anak-anak muda, ananda yang masih muda, maka pilihlah jalan ini untuk jadi peternak dan bekerjalah pol-polan, jangan setengah jalan, gitu ya. Karena ini adalah industri, ini bukan sunset industry, this is a sunrise industry. Selama masih ada populasi manusia, maka manusia tidak bisa memilih kecuali untuk makan. Dan ini adalah makanan-makanan terbaik. Ahwan, saudara moderator, tadi yang keduanya adalah satu dari COVID-19, efeknya positif, alhamdulillah. Yang kedua apa tadi komentarnya? Kedua, bagaimana cara meningkatkan produktivitas kita sebagai pemuda yang memiliki peternakan sapi yang ada di kampung? Oke. Simple sebenarnya. Peternakan ini adalah a function of energy. Ini adalah fungsi energi saja. Ya. Kalau kita tadi lihat dalam
Prof Nahrawi menggambarkan sapi-sapi dengan condition score yang 2 gitu ya. Ini bagi kita peternak sedih bener ngeliat gitu. Sangat sedih. Peternak ini nggak ada yang makan kecuali sapi kita udah makan. Jadi dia makan dulu, baru kita bisa makan, bisa minum. Kalau peternak bisa tidur, bisa makan dengan sapi begitu, ada yang salah dengan mentalnya. Jadi ini masalah mental. Ya, kita nih diberikan Allah tanggung jawab. Di atas keuntungan bisnis adalah tanggung jawab. Ingat yaumul hisab. Sapi-sapi itu dalam perspektif Islam bertanggung jawablah kita atas diri mereka, atas pakannya, atas minumnya, atas welfare-nya, atas kesehatannya. Dan demi Allah, tidak ada yang lepas dari hisab. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan ini adalah satu untuk memahami benar. Sebenarnya ini industri apa sih peternakan dan pertanian ini? Setelah kita paham, cari ilmunya. Karena tanpa ilmu yang mumpuni, maka mustahil kita bisa mampu berada dalam kesuksesan. Qala Nabi SAW, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahli, fantazir as-sa'ah." Ketika suatu urusan, suatu usaha, ternakankah, perikanankah, pertaniankah, apapun itu, diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggulah kehancuran. Nah, jadi yuk kita cari ilmunya, yuk kita gandeng dan kita barengkan. Islam dan pertanian, peternakan, perkebunan ini barang satu gitu ya. Banyak benar ilustrasi di dalam Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa begitu? Kenapa kata Allah? Benar, comprehend. Lihat bagaimana penciptaan. Karena dalam penciptaan livestock ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat tadi belajar kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, belajar mengurus manusia nanti ketika kita jadi pemimpin, dapat kesabaran, dapat tawadu, dan tentunya dapat penghasilan yang mumpuni, yang memadai menjadi bekal kita berdakwah, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berdakwah dan menagih amplop. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Ada mohon maaf ini panitia sudah masuk waktu maghrib di Selandia Baru di ujung paling selatan. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Wakil Dekan, Prof, teman-teman semua, Ananda yang Anda cintai karena Allah. Jadi Anda mohon maaf, mungkin anak-anak Anda udah menunggu untuk salat berjamaah. Jadi Anda mohon undur diri, dan kalau ada yang kurang Anda mohon maaf. Itu murni kesalahan anak-anak Al-Fakir, Reza Abdul Jabbar. Tapi kalau ada yang benar, ada faminallah. Semua itu dari Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa barakallahu fikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz sebelumnya. Jazakallah. Ustaz. Terima kasih. Wa Allah yubarik fik. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin kami minta ini ya kesediaannya Ustadz terlebih dahulu sebentar saja untuk melaksanakan foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Baik, kepada panitia silakan dipersiapkan. Baik, 1, 2, 3 senyum ya teman-teman. 1, 2, 3 senyum. Nah, terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallah. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan ya. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Reza yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Sungguh sangat memberikan insight yang baru. Banyak sekali yang kita dapatkan pada materi pada hari ini. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah bersama-sama melewati sesi materi. Semoga ilmu yang sudah sama-sama kita dapatkan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah, yang selanjutnya kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik para peserta semuanya, setelah tadi kita sudah yang serius-serius ya, selanjutnya kita beralih nih ke yang senang-senang. Selanjutnya akan ada pengumuman nih dari perlombaan SQSP 2020. Karena sebelumnya kita ketahui bersama-sama bahwa bersama acara seminar ini kita juga mengadakan lomba yaitu podcast dan karusel. Nah, setelah ini akan ada pengumuman bagi para pemenang lomba tersebut. Oleh karena itu saya persilakan kepada para panitia untuk menampilkan para juara kita. SQSP Competition Award.
2020. Belum selesai rangkaian acaranya. Bertema Bersama Al-Quran Menjadi Pemuda Pembangun Peradaban. Juara favorit Carousel. Handi Satriawan. Juara 3 Carousel. Wisnu Prasetya. Juara 2 Carousel. Syifa Azmi. Juara 1 Carousel. Syifa Windy Amanda. Juara favorit podcast. Sofi Nurul Hikmah. Juara 3 podcast. Ismail Abdul Majid. Juara 2 podcast. Fikra Hafiz Suni. Juara 1 podcast. Nabila Isna. Selamat kepada para pemenang. Baik, izin mengambil alih dari Saudara Ageng selaku MC karena ada kendala sinyal. Teman-teman, berikutlah saya ucapkan barakallah kepada para pemenang lomba Carousel ataupun juga podcast. Silakan nanti menghubungi pihak panitia melalui DM di akun sosial media kami yaitu Instagram di famalanam.ipb. Silakan menghubungi silakan DM ke akun media sosial kami. Kemudian acara selanjutnya yaitu akan ada penutupan, yaitu sebelumnya marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikianlah acara rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan bersama dan dihimbau kembali buat teman-teman yang ingin mengikuti challenge dari kami, silakan nanti ikuti dengan baik seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ketentuan challenge-nya dan jangan lupa nanti mengisi link evaluasi yang akan di-share di grup peserta. Harapannya teman-teman juga mengisi link tersebut untuk evaluasi kami sehingga nantinya acara kedepannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih semuanya. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf sebesar-besarnya saya mewakili panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam teknis maupun dalam ucapan. Kita tutup forum kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak adik-adik. Terima kasih Prof. Nahrawi, terima kasih Prof. Pak Reza Jabar. Terima kasih semuanya. Adik-adik.